Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan itu diantaranya adalah: 1. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." 2. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat pertama yang masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kita, Muhammad dan umatnya adalah umat terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat. Kami adalah orang yang pertama masuk surga." Ketiga, umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang tidak sepakat dalam kesesatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Nabi Muhammad SAW atas kesesatan." Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan umat Nabi Muhammad SAW dikala lupa dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbersit di dalam hatinya, selama belum diucapkan maupun dilakukan." Kemudian dari hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Dimaafkan untuk umatku akibat tersalah atau tak sengaja, lupa dan terpaksa." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umat Nabi Muhammad SAW pahala 2 kali lipat. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang dipekerjakan pada pekerjaan yang dia berkata, "Siapa yang mau bekerja untukku hingga setengah siang dengan upah 1 kirot?" Maka orang-orang Yahudi melakukannya dengan upah 1 kirot per 1 kirot. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakan dengan upah 1 kirot per 1 kirot. Kemudian kalian mulai dari sholat asar hingga terbenam matahari dengan upah 2 kirot per 2 kirot. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, "Kami yang lebih banyak amal namun lebih sedikit upah." Lalu orang itu berkata, "Apakah ada yang aku zalimi dari hak kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Orang itu berkata, "Itulah karunia dariku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat besar untuk umatnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4301 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberi syafaat. Maka saya memilih syafaat, karena sesungguhnya syafaat lebih mencakup dan lebih mencukupi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Tidak. Akan tetapi, ia diberikan juga kepada orang-orang berdosa dan orang-orang yang banyak kesalahan." 7. Umat Nabi Muhammad SAW dapat memberi syafaat kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rabb kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami.
Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui. Maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang telah dimakan neraka, sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi seseorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Hadis riwayat Muslim. 8. Umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga dengan wajah bersinar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas air wudhu. Hadis riwayat Bukhari. 9. Umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapat siksa pada hari kiamat. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, umatku ini umat yang disayangi. Ia tidak disiksa pada hari kiamat. Siksaan ada di dunia berupa fitnah, gempa, dan pembunuhan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. 10. Dari umat Nabi Muhammad SAW akan diutus para pembaharu. Sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini dalam awal setiap 100 tahun orang yang akan memperbarui agama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah 10 keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi dinyatakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa umat terbaik sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah umat dari Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena umat Nabi Muhammad menyerukan kepada amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Bahkan, saking istimewanya dari umat Nabi Muhammad SAW, banyak sekali para nabi yang juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih banyak lagi para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagai umat akhir zaman, lalu pahalanya dilipat gandakan, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, menangguhkan siksaan di dunia, dianugerahkan malam Lailatul Qadar, dan disucikan seluruh tempat untuk sholat. Dan selain itu, Nabi Muhammad SAW pun juga sangat menyayangi umatnya. Semoga kita menjadi salah satu umat yang selalu berada di sisi, menjadi salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dan kelak bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.